Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat menikmati Rahayu, para pemirsa Kantor TV yang saya muliakan. Sekali lagi saya mengucapkan beribu-ribu rasa terima kasih saya kepada panjenengan yang setia menonton setiap tayangan yang saya tayangkan, dan setiap apa-apa yang saya edukasikan. Mungkin sudah banyak ya konten yang saya bikin ya. Semoga dari konten-konten saya ini ada yang bisa mengedukasi atau menjadi sebuah pencerahan panjenengan yang mungkin selaras atau satu frekuensi dengan apa yang saya sampaikan seperti itu. Kalau kita berbicara tentang kita belajar di dalam dunia kawruh kasukman atau sekarang itu disebut dengan spiritual, sebetulnya poin ajarannya itu adalah tentang welas asih. Bagaimana ketika kita belajar di dalam satu agama yang kita contohkan ya, contohnya agama Islam lah. Nah, Islam itu adalah agama mayoritas. Jadi saya untuk contoh ya, dan kita tidak mengatakan bahwa agama-agama yang lain itu tidak baik sehingga tidak saya jadikan contoh, enggak seperti itu. Jadi semua agama itu baik, tergantung bagaimana individunya ini sebagai seorang umat atau hamba ini di dalam mendalami kepercayaan atau agama yang diperoleh sesuai dengan pribadinya, gitu ya. Nah, kebetulan saya itu dulu terlahir dari turun-temurun pemahaman tentang agama. Saya didasari dari pemahaman tentang agama Islam dari orang tua saya ya. Nah, dan di dalam agama Islam itu kalau kita belajar satu ayat saja dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu, baru kita belajar satu ayat dengan kalimat basmalah aja, Bismillahirrahmanirrahim, itu sangat luar biasa. Itu baru istilahnya satu kalimat. Buat di sana harus betul-betul mengaji lebih dalam, harus mengerti bahwa sebetulnya dan kita menyebut nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang itu, situ kalau kita betul-betul mendalami dan mempelajari, kita bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi pada kenyataannya terkadang kita tidak mau memahami suatu kalimat atau ayat yang diterangkan di dalam sebuah kitab suci, sehingga kita hanya bisa membaca, menghafalkan, tidak bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Makanya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang ini adalah sesuatu ajaran tentang bagaimana kita belajar untuk mengaplikasikannya, bahwa sebetulnya kalau kita punya landasan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita tentunya mempunyai sifat welas asih di dalam diri kita, sehingga rasa welas asih ini bisa menyebar kepada semuanya, ya, kepada keluarga kita, sanak famili kita, tetangga kita, bahkan kepada seluruh makhluk yang ada di alam semesta. Kita punya rasa welas dan asih pada semuanya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita berbicara tentang Sang Maha Hidup ini luar biasa di dalam penataannya, pengaturannya. Kita akan segala sesuatunya, dari binatang yang kecil yang berwujud mikroba sampai menciptakan semuanya, langit, bumi, alam semesta itu
tumbuhan, hewan, yang manusia ini mulai menciptakan sesuatu yang koifiah, dan semuanya diberi risalah atau titah atau peran menurut perannya masing-masing, kan seperti itu. Nah, tapi kita sebagai manusia, kita diberi kesempurnaan. Nah, berulang kali saya katakan, kita ini makhluk yang diciptakan dengan kesempurnaan akal. Dan kesempurnaan akal ini kalau kita kaji lebih dalam, kita bisa menemukan sebuah pemahaman yang wujudnya sifatnya di dalam akal ini sebetulnya ada sebuah ajaran budi di dalamnya. Karena kalau kita kaji lebih dalam akal ini ada sesuatu energi di dalam alam cipta kita. Sehingga kalau kita buka, itu ada kecerdasan semesta namanya. Ketika kita mendapatkan sebuah cahaya atau sebuah budi di dalam keilmuan, di dalam akal kita, setiap kita melihat segala sesuatu, kita mendengar dari apa yang didengar, kita mencium, membau daripada apa yang kita bau, dari rasa, raba, itu semuanya sebetulnya tujuannya apa? Bagaimana caranya di dalam alam cipta kita ini untuk selalu menyambungkan dengan apa? Dengan rasa welas dan asih, sehingga ketika kita sudah melakukan yang namanya welas dan asih ini tadi, maka akan terbangun energi alami, energi murni yang membuat kita itu terjaga di dalam ketenangannya, ketentramannya, dan kebahagiaannya. Tapi memang gak gampang aja seperti ini. Katanya ketika kita sedang duduk tafakur, kita bisa mentiadakan segala sesuatu yang kita rasakan, yang kita fokuskan hanyalah kepada Sang Yang Maha Hidup. Ketika kita tarik nafas, buang dan menyebut asmanya, kita bisa berfokus. Atau ketika kita selesai tafakur atau matra atau semedi meditasi ini, ya kembali lagi kita akan menghadapi segala sesuatu warna-warni hidup pikuk di dalam kehidupan ini. Nah, maka itu yang susah itu adalah nyambung. Bagaimana cara untuk selalu menyambungnya supaya tidak terputus di dalam kita masuk di dalam sebuah kalimat asma yang maha kuasa, dan menyebut namanya, kita mengerti tentang bagaimana welas asih itu. Ketika kita sudah bisa membangun energi kita dari kesifatan dengan welas asih atau kasih sayang itu tadi, atas nama Tuhan yang maha menyifatkan itu tadi, maka kita akan bisa sedikit demi sedikit membersihkan kotoran-kotoran penyakit yang ada di dalam kolbu, baik dari alam ciptanya, alam karsanya, dan semua alam-alam yang ada di dalam kita. Jadi kita ya, karena ada cipta, rasa, dan karsa, kita bisa selalu membangun energi positif yang ada di alam cipta, alam rasa, dalam karsa. Hingga ketika alam cipta ini selalu dijaga kebersihannya, dalam alam yaitu makmurnya, atau di dalam kepalanya yang isinya akal, di dalamnya ada otak, di dalamnya lagi ada angan-angan, di dalamnya lagi ada sebuah budi pekerti, ilmu pengetahuan. Nah, ketika kita sudah bisa membuka cakra yang ada di kepala ini, cakra mahkota ini, kita bisa membangun energi kauroh kasukuman, maka segala sesuatu dampak negatif atau pikiran yang buruk itu akan cepat kita mendapatkan sebuah pencerahan. Sehingga ketika kita sudah masuk di dalam alam rasa kita, kita bisa memiliki rasa yang netral, rasa kemurnian yang sudah tidak terkontaminasi lagi dari pancaran alam kepala ini atau cakra mahkota atau alam yang ada akalnya ini tadi. Karena segala sesuatu itu kan maksudnya kan dari pandangan, pendengaran, penciuman. Sehingga ini diproses diolah di dalam kepala ini. Kita mau mengikuti angan-angan kita secara lihat atau mampu mengendalikannya. Nah, di situ nanti akan berefek di dalam rasa.
Ketika di alam Baitul Ma'murnya ini nggak bisa terproses, nggak bisa terprogram atau terolah untuk mendapatkan sebuah energi positif di dalam kawur kasukmannya, maka nanti rasanya akan jauh dari kemurnian. Sehingga rasanya ini akan timbul rasa-rasa selain yang maha hidup, atau rasa selain pada Gusti Yang Maha Agung, atau kita sebut Allah kan gitu ya, atau Tuhan gitu ya. Karena rasanya sudah terkontaminasi dengan segala sesuatu pemikiran. Ketika kita memandang sesuatu itu buruk, kita mendengar sesuatu itu buruk, kita mencium itu sesuatu buruk, maka di dalam rasa ini kita akan mendapatkan sebuah keburukan. Ketika kita memandang segala sesuatu itu baik, kita mendengar segala sesuatu itu baik, kita mencium segala sesuatu dengan membau kebaikan, maka rasa ini akan mendapatkan sebuah kebaikan. Ada yang namanya karsa, atau sebuah kehendak daripada penerimaan akal yang disebut citanya tadi, penerimaan dari sebuah rasa, dan akhirnya menjadi kehendak. Jadi ketika kita sudah menerima segala sesuatunya dari pemikiran, dari rasa, itu proses kehendak ini akan menjadi sebuah jawaban atas pengolahan daripada akal ini tadi. Proses pengolahan yang diterima oleh rasa ini tadi. Kalau kita tidak bisa memprosesnya dengan baik atau tidak bisa mendapatkan energi positif, ya karsa kita akan berbuat sesuatu yang tidak baik. Karsa kita akan berkehendak pada sesuatu yang tidak baik, akan berbuat yang keburukan seperti itu. Ini saya menerangkan tentang cipta, rasa, dan karsa. Itu adalah kajian Jawa. Cipta itu adalah segala sesuatu yang tercipta daripada pemikiran. Kita memandang, melihat segala sesuatu. Kita mendengar dari pendengaran apa yang kita dengar. Kita membau atau mencium dari sesuatu yang dicium. Kita akan menciptakan sesuatu di dalam pikir kita dan akan masuk di dalam alam angan-angan kita. Kalau kita tidak bisa menembuskan ke sebuah cahaya keilmuan yang ada di dalamnya sebuah budi, cahaya ilahi yang menjadi penciptaan ini tadi, akhirnya ya di rasa kita tidak akan menerima rasa yang betul-betul sudah tersaring atau sudah terfilter atau rasa murni kan seperti itu. Sehingga karsanya pun kehendaknya pun ya tidak akan berbuat sesuatu yang dampak positif atau kemurnian, melainkan akan selalu berbuat sesuatu yang tidak baik atau sesuatu yang kita sebut negatif lah gitu bahasanya ya, seperti itu. Ya, ini mungkin saya di dalam menerangkan ini mungkin agak susah ya, karena saya itu jarang sekali membahas, membedah sesuatu keilmuan itu secara dalam. Nah, sudah banyak para winasis, orang-orang cerdas, orang-orang pandai di luar sana, selain konten-konten saya ya, yang sudah banyak memberi sebuah pelajaran. Jadi segala sesuatu pelajaran yang kita tangkap dari media sosial ini sebetulnya adalah sebagai wawasan. Tergantung bagaimana panjenengan bisa mengambil daripada wawasan yang didapatkan itu. Kenapa? Dengan proses pengolahan yang saya sebut tadi, cipta, rasa, dan karsa. Cipta itu adalah sesuatu yang terbentuk dari segala sesuatu pemikiran, dari segala sesuatu pendengaran, dari segala sesuatu penciuman. Jadi akan membentuk sebuah cipta yang akan diterima oleh rasa. Jadi pembentukannya itu akan diterima oleh rasa. Dan rasa itu mengikuti daripada apa yang terbentuk. Sementara karsa kehendak ini pun sama, akan menjalankan sesuatu yang sudah terbentuk tadi. Maka jangan heran kalau jagat ini isinya ya warna-warni, isinya beragam. Ada yang baik, ada yang buruk. Ada orang yang amanah, ada yang nggak amanah. Apalagi beberapa hari ini kita membahas tentang kebijakan peraturan-peraturan pada pejabat pemerintah yang nanti mau disahkan ini tadi ya. Ya semoga saja para pejabat pemerintah yang menjabat di tanah Nusantara, negeri tercinta Indonesia Raya ini bisa mendapatkan pencerahan di
dalam ciptanya, rasanya, dan kasarnya, sehingga dia akan memberi kebijakan dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kan melakukan sebuah kebijakan ini karena mendapatkan dampak daripada energi yang tidak terolah atau terfilter, yang akhirnya mendapatkan sebuah energi keburukan di dalam ciptanya, sehingga akan mendapatkan keburukan di dalam rasanya, sehingga perbuatannya pun akan menjadi buruk. Karena salah satu tanda-tanda sebuah negara atau negeri ini hancur, ya salah satunya yaitu para penggawa pejabat pemerintah ini mempersulit rakyatnya atau meninggikan pajaknya, sehingga yang ada hanya memanfaatkan dan memanfaatkan. Makanya sekarang lagi yang lagi rame. Mudah-mudahan ini hanya isu-isu saja, barangkali mungkin ini ujian, karena memang ini baru diuji ya di pemerintahan kita, dan tentunya ini akan berdampak segala sesuatu itu yang sesuai perbuatannya. Ya kita cukup mengamat saja ya, karena kita rakyat jelata, nggak punya amunisi, nggak punya kekuatan apa-apa. Kekuatan itu kepada Tuhan, kepada Sang Yang Maha Hidup. Kalau memang betul segala sesuatu kebijakan yang dibikin itu memang untuk kesejahteraan rakyatnya, maka pemerintahan kita ini akan aman, akan terjaga, dan akan selaras dengan rakyatnya. Tapi kalau ini yang akan menjadi sebuah dampak keburukan daripada keragusan, keangkuhan, ya maka akan menjadi sebuah perang badar. Tidak bisa ini rakyatnya akan melakukan sebuah revolusi, bisa melawan pemerintahnya, karena dianggap pemerintah sudah nggak adil yang gitu. Itu ya hukum alam, hukum sebab dan akibat. Tapi semoga saja tidak terjadi. Semoga negara Nusantara ini tetap aman, untuk terjaga, dijauhkan dari segala bala bencana. Ya gitu deh. Sebenarnya saya malas membahas tentang politik ya, karena saya bukan seorang yang berpolitik. Ya itu hanya hanya sebuah ya rakyat jelata yang biasa, yang kebetulan saya juga ingin beredukasi saja, dan barangkali edukasinya bisa diterima, ini gitu aja. Yang dulu kita sambung lain kali ya. Terima kasih. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini